Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, di sini saya akan berbagi tentang tata cara apa yang harus dilakukan setelah kita install aplikasi pretest ya. Di sini kita masuk loading setting ya. Di sini kita masukkan seleksi, kemudian nanti kita klik OK. Ya. Di sini adalah fungsinya untuk menjalankan sebagaimana seharusnya agar nantinya ketika pelaksanaan itu tidak terjadi masalah. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe. Like apabila video ini bermanfaat guna untuk memberikan informasi yang selanjutnya. Nanti di sini saya akan berbagi beberapa informasi ya terkait tentang tata cara pelaksanaan pretest. Yang di sini yang terlebih dahulu setelah kita login ya, kita masukkan username dan password yang kita miliki ya, yang sudah tertera di dalam kartu ujian ya. Apakah sekarang kawan-kawan sudah bisa login? Sudah. Silahkan kawan-kawan login di dalamnya dan kemudian nanti laksanakan langkah-langkah berikut agar tidak terjadi masalah ya. Nanti takutnya ketika pelaksanaan terjadi masalah, justru itu akan merugikan diri kita. Karena apa? Karena yang mereka ketahui dari pengawas ujian adalah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita belum siap, maka nanti data kita itu akan bermasalah ya. Setelah kita masuk, kita sudah memasukkan username dan password, kemudian di situ nanti akan muncul sesi ruang virtual ya. Di situ sudah dijelaskan kapan naannya. Di situ ada soal ujian yang akan datang, itu nanti kita akan melaksanakan uji coba pelaksanaan itu pada tanggal 10 Mei Selasa ya, di hari Selasa pukul 14.45 ya, pukul 14.45. Kemudian sifatnya itu fleksibel ya, durasi 60 menit. Kemudian batasnya itu sampai jam 16 ya, atau jam 4. Ini belum ada pembukaan karena apa? Karena di situ kita belum ada jadwal, kita menunggu jadwal tersebut, nanti baru di situ linknya aktif. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di situ di atas ada tombol tes kamera dan jaringan ya. Di situ akan terlebih di situ ada dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kita pilih saja bahasa Indonesia ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan hal berikut ini. Di situ ada dua, yaitu tes kamera dan tes jaringan. Jadi supaya nanti kawan-kawan tidak terjadi kendala. Yang pertama kita coba tes jaringan. Ya, di situ ada jaringan, itu bukan jaringan internet ya, tapi jaringan akses ke server daripada seleksi akademik PPG dalam jabatan ini. Jadi silahkan diperhatikan, inilah fungsi dari mengapa dibutuhkan laptop dengan RAM 2 GB dan penyimpanan sekitaran 10 GB. Jadi nanti supaya tidak terjadi kendala dalam pengiriman data-data dari server pusat device kita atau laptop kita ya. Saya menganjurkan tidak menggunakan itu ya, laptop bukan menggunakan notebook ya, karena RAM-nya itu kecil, jadi dikhawatirkan nanti bermasalah, justru akan merugikan diri kita. Nah, ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi silahkan diperhatikan terkait dengan hal ini. Silahkan kawan-kawan bisa cek terlebih dahulu terkait dengan laptopnya masing-masing. Kalau yang tidak ada laptop mau menggunakan notebook ya silahkan, tapi resiko ditanggung masing-masing. Silahkan terlebih dahulu cek jaringan dan cek jaringannya ya. Di situ karena jaringan tidak selalu tinggi ya, tapi jaringannya kadang naik kadang turun. Itu yang kadang-kadang perlu kita waspadai. Jadi agar data-data yang dikirim atau soal-soal yang dikirim kepada kita itu nantinya tidak terjadi masalah. Nah, di sini untuk mengecek dari kualitas internet yang kita miliki terkait pengiriman data dari server ke perangkat kita. Nah, di situ
Moderat itu berarti ya sedengan lah. Nah, itu. Yang kedua, itu ada namanya tes kamera. Kita tes, nanti kita juga dipantau melalui kamera ya. Ya, di situ kalau kita setelah cek seperti ini ternyata webcam itu belum aktif ya. Belum aktif, oleh karena itu kita harus mengaktifkan dari webcam ini melalui browser. Browsernya silahkan diaktifkan melalui menu setting ya. Nanti akan saya jelaskan pada video yang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi nanti terkait dengan tata cara untuk mengaktifkan kamera laptop ya, yang ada di Windows, bagaimana caranya untuk menyetingnya, kemudian bagaimana cara untuk dapat mengaktifkan kamera yang ada di Windows. Jadi nanti untuk yang selanjutnya, untuk yang silahkan simak ini tadi, silahkan tes kamera dan tes jaringan terlebih dahulu. Berarti kalau berdasarkan yang saya lakukan ini, berarti masih ada kendala di bagian tes kamera. Nah, ini perlu diperbaiki atau perlu disetting terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi masalah ya. Jadi berikut ini merupakan daftar ujian yang harus kita laksanakan. Hanya boleh melaksanakan satu sesi ujian dalam waktu yang sama. Jadi kita tidak boleh melaksanakan dua ujian ya, atau dua lokasi. Jadi nanti kita akan dipantau dari lokasi maupun dari tempat kita bekerja ya. Nanti akan dipantau secara online. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.